Rahayu saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin membabar pamor satrio pinayungan dan ego manusia di dalam dunia Tosanaji. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa semoga senantiasa yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kalau kita memahami tentang pamor satrio pinayungan, satrio adalah seorang kesatria, pinayungan artinya yang senantiasa terlindungi. Berbicara tentang perlindungan adalah merupakan suatu topik yang sangat luar biasa di kala itu, karena begitu besar ancaman dalam suatu kehidupan pada saat itu. Kenapa kita membutuhkan satrio pinayungan? Karena pada dasarnya manusia itu justru ditembak dari kelemahan dirinya. Kelemahan dirinya lah yang harus ditutupin. Jadi tidak menyalahkan ketika ada orang yang menembak kita, karena kitanya sendiri tidak berlindung cukup rapi sehingga gampang untuk ditembak. Makanya perlindungan yang serapi mungkin akan menutup suatu celah untuk membuat orang tidak bisa menembak kita lagi. Paling tidak ada dua gambaran pamor satrio pinayungan yang sangat terkenal. Yang pertama adalah gambaran satrio pinayungan gaya Yogyakarta, termasuk dianut oleh orang-orang yang ada di pantai selatan hingga ke bawah hingga ke seluruh Jawa Tengah. Mereka menempatkan suatu satrio pinayungan pada 3 titik utama yang ada pada sorsoran ini. 1, 2, 3. Namun ini ada tambahan sangat luar biasa. Di sebelah, di dalam kayak seperti nunggak semi ini ada 3 titik, 1, 2, 3. Sebelah kanan ada 1, 2, 3. Jadi total ada 3 di atas, 6 di bawah. Kita melihat total daripada 9. Untuk mengkonfirmasi dari satrio pinayungan yang berupa bulat-bulat ini, ada semacam suatu payung yang ada di atas seperti kayak anak mata panah. Inilah kita sebutnya sebagai pamor satrio pinayungan gaya Yogyakarta. Bagaimana kita lihat pada sesuatu sisi bilah selanjutnya? Ternyata pada sisi bilah selanjutnya gambarannya juga sama. 3 titik, ada 6 di bawah, sehingga di balik tadi ada 9, di sini ada 9. Bolehlah kiranya saya menyebut ini Kiai 99 atau Kiai QQ. Dan lebih luar biasanya bahwa pada gonjo kita tahu bahwa ini gonjo sumber yang penuh dengan titik 1, 2, 3, 4, 5. Dan bagaimana pada semacam satu gonjo sebelahnya menggunakan gonjo sumber yang sama dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5 juga. Inilah gambaran pamor satrio pinayungan dengan gaya Yogyakarta yang dibabar pada keris dengan tangguh HB7 dengan besi yang sangat khas luar biasa pada dapur Jalak Ngore dengan panjang bilah 35,5 cm. Mari kita lihat secara keseluruhan. Besi yang sangat-sangat luar biasa, pulen.
Dan inilah gaya yang kedua adalah gaya pamor Satrio Pinayungan, gaya Solo, yang kemudian dianut oleh pantai utara yang terbawa hingga ke Jawa Timur. Titik beratnya adalah lebih ke arah anak mata panah yang ada di atas dan ditambahkan adanya suatu garis lurus, sehingga di sini membentuk seperti kayak nunggak semi. Ada yang dalam satu bentuk waswuta, namun seperti demikianlah gambaran gaya pamor Satrio Pinayungan yang kedua. Mari kita lihat begitu luar biasanya besi dan pamornya. Demikian juga sebaliknya. Syahdu sekali. Dibabar pada dapur singo lurus, singo yang sangat tegak, dengan mut-mutan yang sangat luar biasa dari ruby, menambah keangkeran daripada pusoko ini. Inilah saudara-saudara sejiwa Tosana Haji Nusantara, gambaran Satrio Pinayungan Gagrak Solo dan Pantai Utara sekaligus di Jawa Timur. Di sini menggambarkan adanya semacam suatu ego. Memang dari dulu ketika Solo berkiblat pada Singosari yang kerisnya besar-besar, Jogja berkiblat pada Mojopahit kerisnya yang kecil-kecil. Itu semua terjadi karena ego. Sama halnya ketika Sriwijaya terpengaruh oleh Singosari yang membentuk kerisnya besar-besar, ketika Mojopahit mencoba mengambil alih kekuasaan di Sriwijaya dirubah menjadi Palembang, kerisnya juga menjadi kecil-kecil. Sama halnya dengan pamor yang kita sebut Satrio Pinayungan. Ketika di Jogja lebih bicara tentang yang titik-titik, namun kalau yang di Solo dan Jawa Timuran lebih ke arah berupa anak panah yang atasnya seolah-olah melindungi daripada yang ada di bawahnya. Inilah gambaran tentang yang kita sebut dengan yang namanya pamor Satrio Pinayungan, baik dengan Gagrak Jogja maupun Solo. Ego adalah sesuatu yang terkadang harus kita rendahkan, namun kita juga bersyukur dengan adanya ego kita bisa menangkap pesan masa lalu, karena pada dasarnya manusia tidak mau sama dengan sebelumnya. Dia selalu melakukan suatu inovasi perbaikan untuk membuat sesuatu ciri khas dari dirinya pada saat itu. Sehingga kalau kita coba gambarkan secara filosofi, kita tahu dapur Jalak Ngore senantiasa memberikan semacam suatu semangat dalam berkarya, karena ada yang kita sebut dengan pamor Satrio Pinayungan. Tidak hanya sekadar semangat berkarya, semoga mendapatkan suatu perlindungan secara menyeluruh. Hal serupa bicara tentang singo sekelas senopati, agar dia mampu menjadi seorang senopati yang sigap dalam menjalankan peran dari perintah sang naga atau pimpinannya, namun dia pun juga ingin membutuhkan sesuatu perlindungan secara menyeluruh. Dengan demikian, lengkap sudah episode hari ini. Untuk mengisi kekosongan, saya ingin membabar kedua macam pamor Satrio Pinayungan, baik dari Gagrak Jogja maupun dari Gagrak Solo. Sekali lagi, keris tidak hanya untuk kita lihat, namun kita harus membaca maknanya. Dan keris tidak sekedar hanya dianalisa, namun kita harus rasa. Karena sejatinya permainan Tosana Haji adalah permainan rasa. Demikian tayangan kali ini.
Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun.